Apakah yang kemarin kita buat itu suaranya nggak bisa terdengar ya? Kedengaran. Saya mohon coba bagi yang ingat ya di murojaah, kita sebagai seorang programmer, pertama-tama kita harus menguasai apa dulu ya kira-kira ya? Sebagai Halo? Mic-nya di mute ya? HTML bukan Pak? Bukan ya? Ya, kurang lebih itu. Jadi yang pertama-tama kita mesti kuasai adalah yaitu bahasa pemrograman itu sendiri yang ingin kita buat. Jadi kita harus menguasai dulu bahasa pemrograman itu sendiri. Misalnya kita ingin menguasai pemrograman sistem web, ya kita harus menguasai pemrograman HTML. Dari mulai HTML dulu, kemudian yang terkait dengan bahasa pemrograman dari HTML itu apa? Ya seperti PHP mungkin, atau Python mungkin, dan kemudian pendukungnya yaitu seperti MySQL, kemudian JavaScript, seperti itu. Jadi kita harus menguasai pelan-pelan. Dan nanti kita di sini memang untuk menjadi seorang programmer itu nggak langsung kita bisa, jadi kita harus pelan-pelan dan sabar seperti itu. Ya, untuk menyingkat waktu, langsung aja kita langsung praktek ya, karena di sini saya tidak mau banyak teori, jadi langsung aja kita praktek. Jika ketemu kendala error, maka kita akan bahas bareng-bareng, karena di sini sifatnya kita bersama-sama belajar, bukan mengajari. Jadi kita sama-sama belajar, kita harus saling mengingatkan, interaktif seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti akan menghasilkan sebuah aplikasi ya. Kedepannya kita yang dicita-citakan oleh Mas Rizky adalah untuk membuat aplikasi untuk Madinah Salam seperti itu. Baik, kita langsung aja. Saya buat share screen. Kemarin kita sudah membuat sebuah halaman HTML yang berupa yaitu rukun Islam ya. Kemarin kita sudah mengenal yang tag-tag ya seperti H1, kemudian tag P atau paragraf seperti itu. Nah, kita di sini akan melanjutkan pertemuan kita. Seperti biasa kita akan membuat halaman HTML terlebih dahulu. Saya masih menggunakan notepad biasa. Di sini nanti rencananya saya akan membuat sebuah menu ya, menu di HTML yang nanti bagian menunya itu akan kita isi dengan link gitu. Nah, linknya itu nanti akan kita arahkan ke HTML yang pernah kita buat. Seperti itu. Nah, kemarin kita kan sudah mengenal mengenai style sheet ya, atau style ya. Nah, style kemarin kita langsung atur di tempatnya ya. Kalau di P ya langsung di P. Nah, ini sekarang kita akan tempatkan style tersebut di dalam head. Jadi kita buat ini 2 head.
Kita copy saja. Di sini kita tuliskan style. Misalkan di body. Di dalam body ini colornya mau dikasih apa kira-kira? Ini untuk color untuk ini ya, untuk warna untuk apa namanya, untuk body ya. Mau dikasih apa kira-kira teman-teman? Untuk background atau untuk tulisannya, Pak? Tulisannya color itu untuk, kalau background kan background color. Mau dikasih apa? Hitam aja kali, Pak. Hitam ya, hitam tapi hitamnya nggak pekat ya. Coba kita kasih yang ke 6. Seperti itu. Terus kemudian untuk background colornya mungkin kita kasih warna putih. Kita copy aja biar cepat. Misalnya nih kita pakai background image ya, kita copy aja biar cepat. Ini background image, maksudnya background image-nya ini mengarah ke sini nanti. Nanti kita arahkan aja. Saya akan ngopi sebuah gambar gitu ya. Kita simpan dulu, kita masukin ke latihan. Ini kelihatan nggak pas saya nge-save ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi jangan sampai salah nih, nge-save-nya harus pakai HTML ya. Ya, Pak. Ini kita buat menu HTML seperti itu. Itu titik-titik 2 sebelum image itu kenapa, Pak? Biar apa? Maksudnya apa? Kalau nggak dikasih titik itu gimana jadi? Jadi gini, apa namanya, menu biasanya kan menu itu di dalamnya ya. Biasanya ini kalau ada titik begini berarti di dalamnya. Jadi HTML yang kita buat ini di dalam folder, tapi foldernya itu baru satu lapis gitu loh, satu lapis. Jadi sedangkan image ini adanya di luar. Misalkan image ini
halaman pertamanya mungkin latihan kita. Terus apa folder pertamanya latihan kita. Di dalam folder latihan kita itu ada folder latihan 1 gitu, latihan 1 yang isinya ini, menu HTML ini gitu. Nah, kemudian karena ini di dalam di dalam menu latihan HTML, kemudian kita masih ngasih image. Image ini di foldernya image ini adanya di dalamnya latihan yang pertama gitu. Jadi makanya kita ngelut. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita nggak usah kasih titik, langsung aja begini bisa. Nanti kita akan kopikan langsung ke folder tempat kita nyimpen ini, HTML-nya ini. Seperti itu. Nanti begini aja. Nanti kita akan kopikan di menunya itu. Kita bisa kasih kopikan image-nya. Saya nggak bisa ini. Sebentar saya stop share screen ya, karena nggak bisa ngerubah. Ya, ini tadi sudah saya kopikan ya. Jadi nanti gambar image-nya adalah di sini di menggunakan BGJPG, kemudian posisinya itu background-nya center. Nah, font family yang dipakai adalah Georgia, Times dan Serif seperti itu. Line height-nya jadi lainnya nanti ketebalan lainnya itu 1,4 IM gitu. Ukuran HTML. Nah, coba kita save. Nanti pelan-pelan kita terjemahkan di body sini. Nanti setelah body nanti setelah head ada body. Coba kita save dan kita running. Apakah sudah nampak? Nah, jadi kita menggunakan bodinya adalah gambar ini ya, gambar jarit ya. Kelihatan gambarnya? Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Seperti yang kemarin lagi. Jadi ini ya, kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Kelihatan. Jadi ini gambar jarit ya. Jadi kita gambar jarit apa? Kalau di bahasa Indonesia apa ya jarit ya? Kain, Pak. Kain, Pak. Kain batik itulah ya. Nah, di sini kain batiknya kita jadikan sebagai body. Ini baru kita membentuk body. Nah, nanti kita akan membentuk sebuah menu ya. Sebuah menu. Saya kehalang sama ini. Nah, kemudian kita bikin kelas untuk wrapper-nya. Maaf, Pak, untuk apanya, Pak? Screen-nya masih itu, Pak, belum pindah, Pak. Bentar. Jadi tutup dulu.
Nah, di sini kita akan bikin kelas untuk wrapper-nya. Tadi body udah. Kita bikin kelas wrapper-nya. Ini maksudnya kelas wrapper-nya itu untuk kontennya ya. Dari isi kontennya itu ya. Kelas dari isi kontennya itu. Margin 2 aja. Nah, ini kelas untuk kontennya ini kita menggunakan width atau lebar ya, itu 940 pixel. Kemudian marginnya itu 20 pixel dari kiri, auto 20 pixel, auto lagi. Jadi ini kiri kanan atas bawah seperti itu. Kemudian bordernya itu 2 pixel solid, hurufnya putih, background colornya juga hurufnya putih seperti itu. Auto tuh maksudnya apa ya, Pak? Auto itu menyesuaikan. Jadi Oh, kalau dari kiri itu 20 ya kanannya 20. Kalau dari atasnya 20 maka bawahnya pun 20 seperti itu. oh iya, Pak. Jadi menyesuaikan dengan backgroundnya. Kalau wrapper apa artinya, Pak? Ini nama kelas ya. Nanti kita boleh namanya boleh apa aja. Ini nggak cuma wrapper aja. Jadi mungkin konten gitu. Konten. Maksudnya buat isi kontennya, buat tengahnya itu. Nanti kan di sini tadi kan ada gambar-gambar kain tadi kan ya. Nanti kita terjemahin dengan div kelas konten gitu. Kalau kita ini kan masih lebar ya. Tadi kan masih lebar. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah apa namanya? Ini kan masih lebar gini. Ini masih full body kan ya. Nah, ini kalau seandainya kita refresh, tadi kan sudah kita terjemahkan kontennya seberapa. Tapi masih belum berubah. Nah, maka kita harus menerjemahkan di dalam body sini. Itu. Kita harus menerjemahkan di dalam body sini. Nah, terjemahnya gini, di kelas yang itu apa? Kita copy saja ini. Pak, maaf, belum kelihatan, Pak. Kelihatannya masih jarit, Pak. Oh, masih jadi. Nah, ini udah kelihatan sekarang ya. Udah, Pak. Nah, ini jadi konten ini kan kalau di dalam apa CSS ya. CSS itu konten apa namanya? Titik begini adalah kelas. Titik ini seperti ini adalah kelas. Kemudian kita terjemahkan dengan cara kita panggil div. Ini bahasa HTML div kelas gitu ya. Nah, kelas ini apa namanya? Konten. Kita terjemahkan sebagai konten. Kita tutup. Kemudian di antara konten ini kita harus tutup juga dengan div. Dan nanti di antara kelas-kelas ini nanti kita akan apa namanya isi dengan header seperti itu. Misalnya. Kita save lagi. Agak bolak-balik di sini karena zoomnya nggak bisa langsung nampil yang lainnya.
Jadi tadi kita kasih div tadi yang warnanya putih, udah kelihatan ya di sini ya. Baru garis di sini nih. Garis ini, ini garis ini kan nilainya tadi 940 pixel yang di sini dan di tengah-tengah. Dan ini baru sebatas body kontennya seperti ini. Nah, backgroundnya menyeluruhnya adalah ini gitu. Kita pelan-pelan kita akan terjemahkan ke header-nya. Jadi yang putih-putih itu hasil dari yang stylenya tadi, Pak? Dari konten tadi. Oh. Dari konten tadi. Kemudian kita akan membuat header-nya. Di bawahnya konten. Di style tapi di bawahnya konten. Kita akan membuat header-nya dengan tinggi 160 pixel. Setting. Belum masuk HTML-nya, Pak. Screen-nya Apaan, masih Pak? jauh, Belum Pak. HTML-nya, Pak. Oh, belum masuk lagi ya? Iya, Pak. Sebentar. Share screen-nya nggak ada menunya kah, Pak Pamuji? Gimana, Mas? Share screen-nya nggak ada menunya kah yang untuk all file itu? Jadi biar nggak bolak-balik. Caranya gimana ya? Biasanya di share screen itu ada menunya Pak Pamuji. Berapa? Oh, Biasanya file langsung. gini ya? Nggak cuma ada basic, ada apa ya? Di sini cuma ada basic, terus kemana pilih-pilih yang lain. Cuma disuruh select yang satu itu. Mungkin jamnya beda-beda. Yang select semuanya Pak Pamuji, select all. Oh, select all. Iya, jadi Pak Pamuji buka dinding yang lain itu tetap terbuka jendelanya. Cara select-nya gimana, Mas Avandi? Yang kayak di Select itu. waktu kita pelajaran komputer itu loh Pak Pamuji. Itu kan di share screen-nya ada menunya. Apa nggak ada ya? Atau memang zoom-nya ya? Nggak ada, di Zoom cuma satu. Oh gitu ya. Ini saya nge-share dua nih, teman muncul satu kan? Ini doang kan? Iya. Jadi satu dinding buka lagi, buka tutup gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, ini sudah saya terjemahkan ya. Ini header-nya. Header-nya kita ini nanti header-nya kita isi di sini. Gitu. Kalau boleh tahu div itu artinya apa, Pak? Ini kan cuman sebenarnya ini ya, apa, pembatas ya. Pembatas kayak kotakan gitu. Ini di bahasa misalnya apa ya, di bahasa HTML. Nah, ini kita masukin header di sini. Dan seperti biasa kalau udah ada begini harus kita tutup juga. Nah, di sini misalnya apa? Mau dikasih judul apa? Ayo, mau dikasih judul apa? Batik Indonesia gitu, Pak. Ada batik Indonesia. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Yang tadi gambar jaritnya itu dari mana ya, Pak? Yang background image itu kah, Pak? Iya, di sini. Ini BGJPG ini. Terus Kita BG-nya itu nama di filenya Bapak atau gimana, Pak? nama ini saya share screen namanya ya. Nah, jadi kita sebelumnya tuh kita harus membuat folder latihan.
Oh, berarti di save di folder latihannya ya, Pak? Nah, ini kita buat Oh. folder latihan di sini, kelihatan kan ya? Iya. Nah, kemudian kita ngopikan tadi gambarnya ini BGJPG, kemudian gambar header. Hmm. Gambar header ini di sini juga. Nah, nanti kita terjemahkan di sini gitu. Gambar header tuh yang mana, Pak? Yang ini yang di Putih sini. tadi. Bukan, header itu untuk yang ini, yang apa namanya, yang background image, yang headernya. Oh. Ini tak share screen lagi di apa, di ininya. Nah, di sini nih. Kelihatan kan headernya ini? Oh, iya, Pak. Mm-mm. Nah, ini Ya, kan. harus sampai sini. Itu bikin gambarnya dikasih nama sendiri, berarti BGJPG dikasih Iya. nama sendiri ya, Pak? Betul. Oh, Bisa diganti-ganti, terserah mau dinamain apa gitu kan, terserah yang membuat. Kalau BG itu kan background artinya kan. oh iya. Bukan BG juga nggak apa-apa, tergantung kita. Jadi sesuai nama foldernya ya, Pak? Sesuai dengan nama ininya, nama gambarnya, nama gambarnya. Nama filenya. Betul. Seperti itu. Nah, ini kita sudah terjemahkan. Coba kita lihat perubahannya. Kita refresh. Nah, sudah kelihatan batik Indonesia. Dan gambarnya tadi kan galeri batik ya. Galeri batik cantik gitu kan. Nah, tapi di sini karena backgroundnya ini apa kayaknya jelek ya, jadinya kurang ke atas atau ini, jadi apa ininya tuh apa gambarnya itu jadi ada bayangan dua gitu. Nah, ini kita bisa naikkan ini background apa namanya tingginya dari headernya ini kita bisa turunkan dari 160 mungkin menjadi 140 gitu biar nggak terlalu ke bawah. Nah, ini misalkan ini kita ambil 130 pixel gitu ya, kita save lagi. Terus kita coba refresh lagi. Nah, sudah kelihatan. Jadi nanti apa namanya websitenya itu di sini, cuman sekotak gini. Nah, habis ini kita akan menyeting ininya apa namanya kontennya di sini. Ini baru headernya, kemudian kita akan menyeting kontennya. Jadi harus pelan-pelan. Masih belum berubah ya ininya. Masih. Susah. Ini ya kita habis ini kan habis headernya kita mau nyeting navigasi ya, nav itu nanti di atas itu ada seperti home, terus kemudian tentang kami dan seterusnya itu ya. Nah, itu sama navigasi bar gitu ya, Pak? ya, seperti bar itu nanti ke arah kanan gitu ya. Home, terus koleksi kami, terus apa gitu ya. Kita setting di sini di nav. Nav ini clearboard, jadi bersih aja, terus colornya putih juga. Background colornya seperti ini, nanti jadinya apa. Terus tingginya itu 30 pixel ya, navnya nanti. 30 pixel.
Nah, kita save dulu. Belum nampak perubahan karena kita belum terjemahkan ke sini. Kita masih terjemahkan pelan-pelan. Di sini setelah kita menerjemahkan hanya, kita bikin nav-nya, navigasinya, gitu. Kita tutup. Nah, setelah ini baru kita panggil UL untuk untuk navbarnya itu UL. UL kita tutup. Nggak boleh gue. Berangkat akhirnya dua. Gitu kok. Kemudian linknya. Misalnya home. Tahu ya. Seperti itu. Coba kita save. Nah, seperti ini di tengah-tengah. Jadi kalau kita belum atur lagi, CSS-nya masih seperti ini di tengah-tengah begini. Nanti kita akan atur li-nya taruhnya di mana. Jadi mungkin UL-nya itu kita taruh di atas ini nanti atau di bawahnya gitu. Jadi kita panjang banget. Gimana beresinnya? Kan saya punya. Ini saya copy-copy aja ya, soalnya biar cepat ya. Saya copy-copy aja. Ini kita habis ngatur nav UL putar, nav UL juga kita atur ya. Nav UL-nya ini marginnya 0px, kemudian padding itu antara ya, di antaranya itu 5px, kemudian 0px, kemudian 5px lagi, kemudian 30px. Kemudian navli-nya kita juga harus atur. Kita turunkan. Displaynya inline, jadi secara garis gitu, inline. Navli-nya, kemudian marginnya 40px, margin right-nya. Kemudian navli A, kalau A itu maksudnya Aharep itu ya. Ada buat link, warnanya putih. Ini tutupannya di sini. Inline itu maksudnya buat apa, Pak? Inline, displaynya inline, jadi displaynya sejajar. Enggak bawah, tapi ke samping gitu, inline.
Ini teks edu, jadi nanti teksnya ada bayangannya. Kayak kemarin kita pernah juga membuat teks edu. Kemudian navigasi hover. Jadi kalau navigasi dari filenya ini kita ada nempel mouse itu nanti warnanya berubah seperti itu. Navigasi hover sama navigasi current. Nanti warnanya akan berubah. Coba kita save. Apakah sudah ada perubahan? Ternyata belum. Jadi ininya kita harus terjemahkan home-nya ini supaya ininya A-nya kan sudah kita terjemahkan. Nah, di sini A, Li-nya kita terjemahkan. Kalau current, kelas current home seperti ini. Kita coba kita save. Jadi kelas current ini kelas ini nih. A current. Maka warnanya akan seperti ini nanti. Maksudnya A diterjemahkan tuh maksudnya A dikasih syarat gitu ya, Pak. Maksudnya jika Y sama dan gitu kalau di itu ya maksudnya. Jadi Kak, ini kan buat link ya. Link ya, maksudnya link itu. Nah, kalau linknya itu nanti di current itu warnanya ini. Nah, tapi kalau di hover warnanya beda lagi gitu. Kalau di hover itu maksudnya kalau ada mouse itu nempel di atasnya menu, nanti warnanya akan beda. Ini coba kita save. Nah, warnanya beda tuh. Gitu. Kelihatan ya, warnanya udah. Jadi pas A ini warnanya ada bayangan-bayang gitu kan. Dan nanti kalau kita kita buat sampai penuh itu seperti ini nanti. Kita share. Kalau kita satu-satu begini agak lama. Makanya kalau ini jadinya nanti seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kalau kita ini kita tempelnya hover tadi begini nih. Ini nah begini kita ubah jadi begini gitu. Nah, ini gambarannya berubah-ubah terus nih. Kita menggunakan slider gitu. Jadi kita nanti bisa membuat seperti ini. Tapi kalau kita ketik satu-satu gini lama. Cara bacanya kali ya, Pak. Biar mudah mungkin cara baca HTML-nya tuh gimana? Gimana? Cara baca kalau di matematika kan ada jika ini sama dengan ini maka ini gitu kan kayak gitu ya, mungkin di HTML juga gitu tanda-tanda gitu ada cara bacanya gitu ya, maksudnya biar kita tuh mudeng gitu otaknya. Jadi penerangannya ya. Jadi kalau kita kan mulai membuat itu kan dari ini saya yang sudah jadi aja ya, diterangin ya. Saya sharekan yang sudah jadi saja. Pertama kita itu harus membuat ini. Kita membuat menunya dulu. Menunya itu kita terjemahkan di sini. Dari mulai body ya kan, header, section, footer, aside, nav, artikel dan seterusnya. Nah, ini semuanya ini display-nya diblok, displaynya ngeblok. Kemudian bodinya, ini body secara keseluruhan warnanya itu ini. Ini enggak hitam tapi agak abu-abu gitu ya, enggak hitam banget.
Kemudian background color-nya seperti ini, agak abu-abu gitu. Kemudian background image-nya, ini kita ngambil dari gambar yang tadi, BG tadi. Background posisinya itu center. Kemudian font-nya ini, pakai ini. Kita bisa ganti-ganti font-nya, terserah kita. Kemudian line height-nya itu segini. Kemudian margin-nya 0 px. Nah, wrapper tadi, wrapper ini yang konten tadi. Wrapper-nya di sini. Nah, ini lebarnya 150 pixel, kemudian marginnya 20 pixel auto, kemudian ya. Nah, ini kita bisa baca nih, yang wrapper ini di sini. Wrapper itu di sini, antara ini nih. Di konten ini. Ini tuh lebarnya ini 940 pixel. Nah, kemudian ke bawah ini auto semua, gitu. Nah, kalau yang ini nanti pakai apa namanya, pakai style yang lain. Jadi kita mengambil dari slider.css gitu untuk ininya. Nah, secara keseluruhan kalau kita lihat di HTML-nya itu adalah seperti ini. Jadi kita CSS-nya tadi kan di sini titelnya ini kan, galeri batik cantik. Kemudian kita menggunakan ikonnya di atas itu biasanya kelihatan, itu pakai style JPG. Kemudian kita style sheet-nya kita mengambil dari menu CSS, adanya di folder CSS. Kemudian untuk yang gambarnya berubah-ubah tadi menggunakan slider.css. Nah, ini sebenarnya kayak menu apa slider seperti ini kita bisa download di HTML atau di menu slider gini. Ini sudah dibuatin oleh website gitu kan. Di website ada kita tinggal download. Kemudian kita tadi kan membuat ininya kan menunya tadi ada wrapper ya. Di sini di class wrapper ini. Nah, ini ujung sama ketemu ujung dari sampai akhir di sini. Ini akhiran wrapper. Jadi untuk pembungkus dari bodinya ini. Nah, kemudian di bawahnya wrapper itu ada header. Headernya itu ini, headernya batik cantik, kemudian ada menunya. Menunya yaitu home, kemudian fabrik, kemudian style, galeri, dan seterusnya. Tapi ini semua belum diterjemahkan, karena ini kita baru membuat ininya, menu-menunya saja gitu. Kita belum mengarahkan ke linknya itu yang sebenarnya. Kemudian kita tadi di tengah-tengah tadi ada gambar yang berubah-ubah tadi, kita menggunakan apa namanya slider nih, deep class slider. Nah, di sini tutupannya di sini. Nah, UL ini kan cuma buat supaya apa itunya tuh enggak berjejer-jejer gitu. Nah, itu kemudian di slide dia ganti 1, 2, 3, 4, 5 terus balik lagi ke atas lagi gitu. Cuman muter-muter aja nih gambarnya. Nah, kemudian ini menu tengahnya, gambar tengahnya, yang gambar ininya. Terus kemudian section yang di kanan tadi, nah ini kita ada batik keris, ada batik Pekalongan dan seterusnya. Section yang atas. Kemudian section yang bawahnya ada kontak kami, hubungi ini dan seterusnya. Nah, ini footernya ini. Footernya ada di bawah. Jadi kalau kita lihat keseluruhan secara tampilan website itu adalah seperti ini. Tadi yang kanan itu ini gitu. Bagaimana masih ini ya, masih bingung ya? Saya rasa gini aja Pak, biar kami bisa ngerti. Proses, Pak. Kita malam ini kita fokuskan untuk bikin latar belakangnya dengan kota ini terus tulisan di atasnya, gitu aja Pak, cukup. Nanti untuk berikutnya mulai kita bertahap. Saya rasanya lebih seperti itu Pak. Kalau sekali kasih mungkin pusing kami yang baru-baru Pak. Jadi yang atas dulu aja ini. Yang gambar ini sampai mana? Sampai sini. Iya, latar belakang sampai yang ini, sampai login, store, itu aja dulu Pak.
Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin gambar tengah atau gimana. Oh baik. Nah, jadi bertahap jadinya Pak. Jadi tujuan kita akhirnya kayak gini lah. Kita kasih tujuan Nah ini akhir garis kita, besarnya seperti ini ya. Nanti tujuan kita tuh seperti ini. ya tujuan akhir kitanya ke sini kan. Ini Tapi kita mulainya dari atas, bikin background dulu gitu aja Pak. Tapi Pak Muji, sama itu Pak Muji, kalau bisa minta tolong diterjemahkan. Ini caranya seperti ini kodenya ini gitu Pak Muji, supaya sedikit bisa menghafal kodenya itu Pak Muji. Barakallahu fiik. atau gimana ya? Jadi ini Pak Muji, mungkin bisa begini, ketika kita buat yang atas dulu kan, jadi kita terjemahkan Pak Muji, ini background, ini color gitu kan. Jadi perlahan Pak Muji. Saya juga masih bingung ini. Afwan, soalnya nggak ngikutin dari awal, saya jadi juga agak bingung. Kemarin Mungkin Kalau ini bisa kita bikin atasnya diterjemahkan dulu Pak. satu persatu Pak Muji. Ya, Oh ini sudah background jadi dengan seperti atasnya dulu ini. Pak. Jadi gini, kemarin kan kita sudah mengenal yang namanya style sheet ya. Nah ini kita bikin bodinya. Yang pertama ini kan tadi kan dari sini kita terjemahin ya body ya. Bodinya kontennya ini seandainya kita hapus nih. Kita hapus dulu ini, begini. Ini kan cuman gambar aja kan. Jadi body sini, body ini tuh, ini cuman gambar aja. Coba kalau kita ini, kita save lagi. Ini belum nampak apa-apa, yang baru garis ini ya. Nah, kemudian setelah kita tambahkan menu di bawahnya ini, setelah kita tambahkan menu di bawahnya ini, kita undo. Nah, kita kasih header, misalnya ini batik cantik, batik Indonesia ya, kita save. Kita share lagi di sini, kita refresh. Nah, ini sudah ada headernya di sini. Nah, ini kita tinggal ngatur ininya. Tinggal ngatur apa namanya, home-nya ini agak ke bawah seperti itu. Afwan Pak, untuk menampilkan gambar ini kayak mana ya Pak ya? Maksudnya tuh ngambilnya kayak mana? Yang biar ada tampilan gambar di halaman HTML-nya itu. Ini background image. Kelihatan? Ya, saya tahu itu background image, tapi maksudnya tuh ini kita bikin sendiri. Maksud Bapak tadi kan bikin sendiri gitu foldernya. Cara membuatnya folder yang background image-nya ini kayak mana? Kan ini kan gambarnya dari kita kan Pak? Jadi dari awalnya begini ya, awalnya itu kita buat sebuah folder. Kita Nih, buat folder. kita buat folder latihan, ya kan? Kelihatan nggak? Kita buat folder Kita buat latihan, folder, kemudian kita folder baru. isi background image apa gambar ya, gambar BG, JPG, kemudian gambar header, kemudian kita buat menu HTML-nya tadi. Ini HTML-nya, menu HTML. Yang isinya adalah script ini. Script ini. Jadi background-nya tadi kita ngambil URL itu ngambil ke JPG tadi yang ada di folder yang di latihan tadi gitu. Kalau JPG-nya itu gambar terus ditaruh di folder apa gimana Pak? Coba dibuka yang bagian BG JPG Pak. Iya, gambar yang kita taruh di folder. Ini gambar, nih gambarnya kelihatan nggak? Itu gambar tuh. Gambarnya kelihatan ini nggak? Ini gambar ini gambar JPG ini tuh, kelihatan. Gambarnya ya segini, full. Oh iya.
Memang waktunya sih kurang. Berarti gambarnya kita taruh di folder latihan kita tadi Pak ya, di atasnya Pak ya. Supaya nanti begitu yang kita pertama masukkan dia, gitu, kita jadi bikin. tinggal kita panggil aja di situ Pak ya. Nah, manggilnya seperti ini, seperti yang di Ya. Notepad ini. Oh iya ya Jadi- Pak, paham Pak. Syukuran Pak. Jadi kita pertama kan bikin stylenya nih. Yang kita terjemahkan pertama adalah body keseluruhan ya ini. Body keseluruhan dengan warna ini abu-abu ya, warnanya abu-abu. Karena kan kita kan kemarin belajar ya, warna di HTML itu dari 0 sampai dengan FF. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Nah, ini kita silahkan dikolaborasi. Nah, warnanya akan ketemu nanti. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti apa warnanya? Silahkan dilihat gitu. Kalau FFF666 AA apa? Nah, itu coba kita ekspor gitu. Jadi hari ini mungkin kita membuat sebatas dari header sampai dengan background ya. Dan belum selesai sampai ke bawah gitu. Karena nanti kita sampai ke bawah sampai yang akan terbentuk sebuah website seperti yang di sini ini. Mana websitenya? Websitenya ini. Ya, websitenya seperti ini nanti. Nanti kalau kita klik akan berubah. Kalau sudah kita linkkan gitu. Ini baru website. Nanti kita bikin ini front end, kemudian kita bikin juga back end, tapi ya pelan-pelan. Dan itu sangat panjang waktunya. Atau hari ini kita mau praktek yang lain, teman-teman mungkin yang mau share screen, mau bikin apa yang pernah dipelajari di YouTube. Halo teman-teman, Mas siapa kemarin? Mas Tampat Tabadi mungkin? Belum Pak Pamuji, saya baru murojaah nih. Yang dari awal soalnya baru ikut ini. Bapak, saya mau tanya, boleh nggak kalau saya share screen juga? Boleh, silakan. Saya share screen ya, Pak? Ya, silakan. Tapi disable, Pak. Dari hostnya disable share screen. Buat partisipannya. Oh, sebentar. Sudah. Udah. Bentar, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Nah, ini kan kemarin saya bikin ini ya, Pak. Kayak website gitu kan. Kemarin praktek coba-coba gitu kan, Pak. Betul. Nah, ini kan yang di bagian About Me. Bentar, Pak. Ini kan tulisannya masih kayak masih kayak mepet banget gini ya, Pak. Kalau misalnya saya belum coba sih, Pak, tapi kayak dari kemarin nggak bisa gitu, Pak, diturunin. Kan saya pengennya agak ketengahan gitu ya, Pak ya. Itu gimana sih, Pak, caranya? Coba dibuka HTML-nya, about HTML-nya. About HTML. Saya pakainya VS Code, Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mau VS Code, mau apa, nggak apa-apa. Yang ini, Pak. Ini.
Di apa, share screen-nya ditutup aja. Oh iya, ya Allah. Soalnya ini bolak-balik ke saya juga tadi agak repot. Mesti Oh bolak-balik sebentar ke Pak. ini. Oh share. Gimana sih? Ditutup share screen-nya, kemudian di share screen yang Viscode-nya. Oh ya. Bentar Pak. Oh harus gini ya? Kok bisa sih? Udah kelihatan belum Pak? Sudah. About-nya Ya, mana? About yang ininya mana? ini Pak, yang about HTML yang ini. Itu about-nya, itu ya. Yang about me-nya ini kan. Coba ke bawah dikit. Nah, ini kan udah diterjemahin ya, div class container content. Nah, ini ngambil ininya mana? Ngambil CSS-nya mana? Di CSS-nya Pak. Heeh. Ini Pak, CSS-nya di sini terus apa tadi kontainer Pas di konten. about-nya nggak diterjemahkan. Kayaknya kok enggak, kayaknya enggak Pak. Enggak ya? Aduh aku masih bingung sih Pak ini kemarin. Gini. Ngikutin. Coba dari about-nya. Dari About, about. klik about. Nah, CSS-nya Kan mana? ini apa tulisan yang ini? Apa Pak? Di atas, di head-nya ke atas dikit. Saya nggak kelihatan dari head-nya. Nah, Ini. udah ada di style ya? Udah diapain Pak? Udah, maksudnya di stylenya sudah ini, di stylenya udah. Style real style. Harap. Ini sudah mulai bisa ini cara ngebuatnya. Nah, kemudian ini di kelasnya udah diterjemahin ya kontennya ini. Sampean pengennya di tengah ya? Iya kan yang tulisan kenalan dulunya itu bener-bener mepet terus yang kayak sampai pojok gitu loh Pak. Kan saya pengennya kayak cuman misalnya kayak tulisan pendek gitu aja gitu loh Pak, segini gitu. Coba kalau P-nya itu jangan kelasnya diganti style coba. Kelasnya diganti Style. Style. Nah, seperti Gini itu. Pak. Kemudian teks. Itu Teks. kok konten itu diganti teks. Salah ya? Dari ini teks kayak kemarin. Teks apa namanya? Kemarin? Teks Tagline. align Pak. Teks align ya. Ya, coba tagline apa kemarin? Justify. Nah, coba di save. Kemudian di ini. Di refresh ya Pak. Di refresh HTML-nya. Bentar Pak, bentar. Bentar ya Pak ya, bentar. Refresh. Oh. Stop share screen. Nah, ini baru ke tengah doang, Pak. Nah, baru ke tengah. Maunya kan tadi agak di ini ya. Mungkin kayak cuman sebagian sebelah sini doang gitu loh, Pak. Sebelah sini doang dan tulisan pendek gitu loh, Pak. Bisa nggak sih, Pak? Maksudnya nggak ngelebar banget itu ya? Kan ini kan sampai pojok banget kayak gini apa ya? Saya tuh maunya sampai sini aja gitu, Ya, Pak. diterjemahkan di bodinya. Kemarin kan kita bikin ke tengah gitu kan. Coba. Kemarin masih ingat nggak? Kita bikin HTML yang apa? Yang tulisan rukun Islam itu kemarin. Ingat enggak? Coba dipraktekin. Ke ini lagi, ke coding lagi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Share screen. Di bodinya. Di bodinya. Ya. Di mana sih? Di body di atas. Oh, coba di sini, Pak. Di body itu di style. Body. Nah, itu. Style sama dengan misalkan margin. Marginnya diterjemahin langsung margin left. Margin left. Ya, margin enggak yang itu, margin strip left. Oh iya, Pak. Oh. Itu. Berapa kemarin? 17% misalnya. Berapa? 17%, Pak.
Ya, misalnya 17%. 17%. Terus kita refresh lagi, Pak. Width-nya nggak terjemahin width-nya. Oh, width-nya. Habis ini ya, Pak? Heeh. Di sininya. Width, bukan quit, width. Ya, Pak. Kelebihan. Width Berapa maunya? berapa ya? Pakainya persen apa pixel, Pak? Persen. Kalau yang situ persen ya di situ harus persen. 20 gitu ya, Pak ya? 20%. Ya boleh 20. Cobain deh, 20%. 20% terus. Udah, coba cukup. Udah cukup. Nanti kayak bagaimana intinya? Bentar, Pak. Hasilnya. Kok nggak berubah ya, Pak? Nggak berubah. Iya, Pak, nggak berubah. Coba di ini deh, kalau nggak ini bodinya karena mungkin udah kena style yang di atas itu. Dihapus aja, coba di style P-nya itu coba. Di P-nya? P-nya. Itu Berarti di sini dihapus dulu ya, Pak? Dihapus semuanya. Karena ini sudah diterjemahkan di body yang atas, di body style-nya. Coba di style-nya tuh P-nya, width-nya coba. Width-nya. Di sini, Pak? Ya. Width-nya 50% gitu ya. 50%. Oh iya, Ya. 50%. Iya, kalau 20% kependekan ya. Coba di save. Oke. Oh, kita di. Berubah nggak? Berubah, Pak. Bentar, Pak. Saya share Coba di screen. share. Iya. Berubah, Pak, di sini jadi. Nah, itu bisa line-nya dibikin ke tengah juga boleh. Oke, Pak. Bentar, Pak. Coba di P-nya itu line ke tengah. Ditambahin, di centerin gitu ya, Pak? Habis titik koma, line, center. Center. Kalau nggak mau juga margin dari left-nya ditambahin ke. Jadi ininya, apa, tulisannya yang ke tengah ya, Pak? Bukan. Bentar, Coba Pak. margin aja deh kalau gitu. Oke, Pak. Justify. Marginnya sebelum text align atau setelah, Pak? Atau bebas? Boleh di mana aja boleh. Oke. Margin left terjemahin misalnya 10% gitu. 10%. Coba di codingnya dikeliatin Oh iya, Pak. biar yang lain pada tahu. Ini kan, Pak, di sini. Tambahin margin left sama width-nya tadi 50%. Ya, coba di save terus kemudian ke ini lagi. Iya. Wah, iya, Pak, bisa ke tengah. Ya kayak gini. Oke. Jadi kita ngatur-ngaturnya cuman pakai div, pakai style seperti itu. Tapi kok warnanya jadi berubah ya, Pak ya? Tadi agak coklat gitu kok jadi berubah ya? Kenapa ya? Yang warna mananya? Warna ininya, Pak, tulisan kenalan dulu yuk gitu. Ini kan aslinya tulisannya warnanya kayak gini nih, Pak. Bentar, Pak. Kelihatan nggak sih, Pak? Saya kok takut nggak kelihatan sih. Ini kan warnanya tadi kayak gini, Pak. Terus kok berubah sendiri ya, Pak? Kenapa, Pak? Nggak ada yang terjemahin di P-nya ada nggak terjemahan untuk warna P-nya? Kayaknya di CSS sih, Pak, saya terjemahinnya. Bentar, Pak. Diubah lagi kali ya, Pak. Stop share. Kayaknya kemarin udah ada sih di CSS-nya. Kelasnya namanya container content. Berarti belum ada ya? Oh iya, Pak. Berarti belum ada ya, Pak, ya kalau kayak gini, Pak? Yang di container content belum ada ya? Berarti kalau kayak gitu di sini kalau mau warnain teksnya pakainya apa, Pak? Boleh langsung aja teks font color. Font color. Atau color doang aja nggak apa-apa. Color aja, color nggak usah font.
Color. Color. Nah, kemarin itu Macam warnanya apa? bentar, Pak. Salah. Kopinya kelebihan. Di kontainer konten di sini. Ini nggak usah pakai spasi ya. Kan save. Save. Stop share. Share screen. Oh iya, udah berubah, Pak. Kelihatan kan ya, Pak? Iya, kelihatan. Oke, Pak. Makasih, Pak, buat bantunya. Udah dibantu nemuin caranya. Ini. Ya, Ngetengahnya. emang bikin seperti ini ya gampang-gampang susah. Sebenarnya gampang. Jadi kita mulai dari menunya. Atau mungkin nanti praktek ini, apa namanya? Dari awal, mungkin dari awal dulu. Bisa nggak? Dari awal? Maksudnya, Dari Pak? yang bikin atasnya dulu, dari background-nya ini. Nah, ini sudah teman kita namanya, siapa nih? Apa? Hifna, Pak. Hifna. Hifna. Nah, ini sudah mulai paham ya. Ini bikin Ya, Pak, ini layoutnya. bikinnya berjam-jam. Ya. Bikinnya berjam-jam banget ini, Pak. Dari sore sampai malam duduk di depan laptop. Nah, Lama banget karena coba masih kemarin kan kita sudah anak kasih PR ya, kasih PR untuk pembuatan HTML itu ya. Yang mana, Pak? Rukun Islam itu ya. Coba nanti masukkan ini satu menu lagi setelah kontak itu atau di antara kontak dan about me itu rukun Islam gitu. Buat ini, buat link. Oh iya, Pak. Berarti di indeks ya, Pak? Iya, di indeksnya. Coba ke script lagi. Bentar, Pak. Tapi saya yang kemarin malah belum buat tahu, Pak. Lupa, Pak. Bentar, Pak. Berarti ditambahinnya di Ya, di li-nya. Nambah li-nya li ya? lagi, li navbar itu. Ya, Pak. Salah. Di copy aja dari yang atasnya itu di Iya. copy. Biar cepat, di copy satu blok sampai li. Oh, sampai li yang terakhir ya, Pak? Ya, kan buka tutup gitu kan HTML itu. Oh iya, Pak. Dari situ. Terus diganti rukun Islam. Betul. Tapi udah ada ininya belum? Udah ada HTML-nya belum? Halamannya. Belum, Pak. Kemarin belum kebikin. Atau mungkin teks yang lain gitu, Pak, boleh nggak? Boleh, silahkan kalau punya. Bentar ya, Pak. Tak cari di teks yang lain. Saya punya beberapa file buat konten. Dimasukkan ke dalam folder ini aja. Kayak Ke dalam foldernya. Nah, tapi nanti masih filenya masih txt gitu gimana, Pak? Masih apa? Masih txt karena Ya. pakai notepad kan gini. Tinggal file save as saja. File save as HTML gitu. Oh iya, Pak, sebentar, Pak. Aduh, ada slide-nya semua nih. Bentar, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, ini aja deh. Link itu bisa berupa apa aja ya. Mungkin bisa Excel, bisa JPG gitu. Misalkan Aharep nama JPG-nya apa? Kayak daun.jpg. Ini aja, daun.jpg itu apa yang terjadi gitu. Rukun Islam. Ya udah. Udah masuk, Pak. Ini yang 6 Ramadan TXT ini, Pak. Teks yang mau saya masukin. Saya tulisin Ramadan gitu aja ya, Pak? Iya, Ramadan coba. Ramadan. Kemudian dilihatkan itunya di
HTML-nya. Apa di browsernya? Di Di browser ini sudah diganti. apanya, Pak? Ramadan.txt-nya ini ditulis di situ. Itu Ditulis. di save file save as. Iya, Pak, Coba. di save as. Dibuka dulu itu Ramadan.txt-nya. Iya, Pak. Dibuka. Nah, kemudian file save as. File save as di sini. Di sini. HTML. Oh, diganti Iya. namanya. Mau tetap pakai ini aja atau gimana? Mau Maksudnya, Pak? dibikin HTML atau pakai TXT? Kalau pakai TXT aja bisa nggak, Pak? Nggak bisa ya? Ya bisa coba. Langsung di indeks. Di indeks. Di indeksnya. Nah, di situ konteks itu diganti aja. Ini kan, 6 Pak. Ramadan. Ini, Pak. Aharatnya. Oh, ya Allah. Iya, Pak. Maaf. 6 Ramadan. 6 spasi Ramadan. Enggak langsung. Nah, Gini ya, Pak ya? Ya, di save. Oke, Pak. Terus Kemudian dilihat ya? di load. Ntar, Pak. Tak stop screen. Maaf, Pak, masih bingung. Oh iya, udah ketambah. Diklik. Wah. Seperti itu. Jadi untuk link itu nggak harus nggak harus berupa HTML aja. Jadi bisa file PDF, bisa file JPG atau Excel dan sebagainya. Dan itu nanti bentuknya seperti unduh. Kalau kita Excel, coba aja Mbak siapa namanya tadi? Hisna, Pak Hisna. Mbak Hisna itu bikin Excel, mungkin Excel apa gitu. Terus di-linkkan di situ. Pak, di laptop saya ini belum Excel-nya tuh kan pokoknya yang keluarga besar Microsoft-nya tuh belum diupdate gitu loh, Pak. Jadi nggak bisa dipakai buat Microsoft, Pak, di sini. Microsoft Excel dan lain sebagainya. Coba tambahin lagi gambar dan sebagainya. Nah, ini sudah bisa ya. Nanti sudah bisa membuat menu. Nanti tinggal ngembangin gitu. Dikembangin terus. Teman-teman juga bisa belajar saling bertanya yang kurang paham. Memang untuk pelajaran web programming itu nggak hanya bisa mendengar aja, mesti praktek gitu. Nah, cara belajar bisa cepatnya yaitu praktek, kemudian kita seperti ini, jadi kita saling belajar mengajar gitu. Apalagi yang mau di-share? Pak, kan tadi yang 6 Ramadan itu kan masih dalam bentuk putih doang ya, Pak. Sementara yang about HTML gitu-gitu kan udah ke style ya, Pak ya. Berarti kalau mau nge-style nanti si 6 Ramadannya ini kita ubah jadi HTML ya, Pak, biar bisa di-style. Coba dibuka lagi. Dibuka teks HTML tadi, 6 Ramadan tadi. Ya, Pak. Ini. Ya, dibuka. Langsung di-rename di sini bisa nggak, Pak? Bisa ya? Di-rename boleh. Langsung HTML gitu bisa nggak ya, Pak? Ya, HTML. Tapi mesti diterjemahkan di atasnya. Oh, maksudnya, Pak? Ya, ada body dan sebagainya. Oh, iya, Pak. Ya, coba. Berarti Jadi diturunin aja, Mbak. 6 Ramadannya diturunin. Diturunin? Di antar aja. Terus nomor 1, udah cukup. Nomor 1 ketik HTML biasa. Oh, kalau disalin dari about HTML-nya ini gimana, Pak? Boleh nggak ya? Oh, boleh. Boleh. Ngambil atasnya ya kan? Ya, coba ngambil itu dari situ. Dari sini sampai body. Sampai body. Bodinya mana bodinya? Kelewatan. Ini bodinya, Pak. Ini body. Terus sampai sini, Pak. Ya udah sampai di class container itu. Di ini, class Pak. Container. Nah, situ. Ctrl C. Ya, Pak. Kemudian ke 6 Ramadan. Nah, paste. Kemudian itu kan bawahnya kan itu. Nah, itu coba
jangan terlalu panjang banyak antara div kelas ini sama ini. Sama 6 Ramadan dia agak lihat Di? ke atas sedikit 6 Ramadannya. Oh iya. Nah, terus agak dekat sini. Seharusnya kan ini ke atas ya, ke jorok ke kanan ya. Tapi nggak apa-apa lah, berantakan dikit nggak apa-apa. Atau Turun lagi ke bawahnya 6 Ramadan. ke bawahnya 6 Ramadan. Yang setelah ini, bawah lagi. Terus Bawah ke lagi. bawah. Gimana sih? Itu biarin aja. Maksudnya di bawahnya lagi. Di bawahnya ini. Di bawah sini. Nah, itu diantar lagi. Ini. Div-nya tutup, div kelas kontenan ditutup. Nah, terus udah itu gak usah ditin lagi. Oke, Pak. Ngopi lagi dari abot, coba. Ngopi lagi dari? Abot. Oh iya. Nah, itu kan ada n div tuh. Konten n itu di copy aja Oh konten iya. n sampai dengan body HTML. Nah, di copy, dimasukkan ke dalam 6 Ramadan di bawahnya div. Di bawahnya div. Nah, ini nanti tinggal nata ulang ya. Kalau kayak gini pusing nanti kita. Atau ini saya cut dulu ya Pak ya. Nanti baru dimasukin lagi, habis dimasukin apa tuh paragraf lagi kan Pak, kayak yang bot Nggak usah tadi. gini aja, langsung aja. Ini 6 Ramadan dibikin H1 coba. Oh, dibikin H1. Ini berantakan nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Masih belajar nggak apa-apa. Oke. Jadi cut aja ke pinggir. Di-cut. Gimana Pak? H1 yang penutupnya di-cut ke setelah Ramadan. Oke, Pak. Nah, di situ di-cut. Taruh sini setelah Ramadan, bukan di situ. Setelah Ramadan. Oh iya. Ya, tutupnya deket kok. Salah. Ini. Nah, terus yang ternyata part 2. Itu H2 apa H3. Lebih kecil dikit. Oke, Pak. Salah. Teman-teman, H itu heading ya artinya. Kemarin sudah pernah kita Iya. jelasin. H itu H3 deh. H3. 3. Dikit lagi setelahnya itu. Ke sini ya Pak? Enggak, di sana dong. Di part 2 dong. Nah, di situ. Oh. Bentar Pak. Berarti H2 aja deh. Gini ya Pak? Sekarang kita sedikit-sedikit tuh, jangan semuanya. Oke. Kita save, kita lihat. Kita save, bentar. Kita lihat hasilnya. Bentar Pak, bentar. Share screen lagi nih. Ke Ramadan ya? Ya. Kok filenya not Ya, found belum sih? diganti linknya. Hah? Apa yang salah? Linknya belum diganti. Coba linknya diganti. Linknya belum diganti ya. Linknya kan tadi udah 6 Ramadan itu di HTML. Nah, itu belum diganti. Oh, iya. Di indeks. Indeks HTML. Nah. Nah, itu. Aku suka banget tau kan. Oh, ini ya Pak? Iya, itu HTML. Titik HTML. Oh iya. 6 Ramadan titik HTML. Sudah di save. Kemudian pindah lagi ya Pak? Pindah lagi. Ya Allah, mana? Kok masih file not found ya? Di back. Nah, itu. Terus kita refresh ya Pak? Iya, refresh. Oh iya, udah keluar. Tapi berantakan kan? Berantakan. Ya. Berantakan banget. Ya, kalau udah tahu berantakan itu error, kemudian kita benerin gitu. Ya Pak, berarti balik lagi ya Pak? Nggak bisa langsung saya bilang simsalabim, nggak bisa, mesti pelan-pelan. Oh, ini kan nganan ya Pak, berarti ya Pak? Berarti kalau biar ke bawah ya kemarin dikasih P. Oh iya, ini belum dikasih P. Dikasih P atau dikasih UL boleh. Di 6 Ramadannya. Mana sih? Oh ini. Di sininya Pak. Coba habis ternyata itu kan slide 2, slide 3, slide 4 itu ya. Satunya nggak ada ya? Enggak Pak.
Ini tuh kan buat konten IG ya Pak. Jadi Hmm. slide satunya tuh buat judul ternyata part 2-nya itu Pak. Oh. Ya udah, berarti coba slide satunya dikasih P. Mana sini Pak? Iya, sebelumnya. Sini. Ya. Kalau enggak AUL dah, coba li aja deh, li. Tutup li. Dikat ke apa tuh gitu. Sampai ke apa tuh. Oke. Satu dulu, jangan semuanya dulu, coba satu. Ya Satu. kemarin kan saya ngajarin kan satu-satu ya. Iya Pak. Satu perubahannya gimana, kemudian dialihkan ke bawahnya. Kalau sudah sama, baru semuanya jebret gitu. Kita cobain. Oh, kayak gini Pak malah. Apa nih? Yang berubah cuman ininya doang Pak. Coba karena terjemahan dari ininya, dari kontainernya. Coba kalau Oh iya. kontainernya di ini. Di Bentar, Pak. kelas kontainernya dirubah lagi. Oh, bentar, minta tambahin slide deh ke atas. Di CSS ya Pak berarti? Coba kalau pakai P gimana coba kalau P? Kalau pakai P. P-nya diganti P. Oh, DS-nya pengen buka melon. Save. Di refresh lagi. Kayak gini Pak. Oh iya, jadi ke bawah sih yang slide 2-nya ya. Iya, ke bawah. Nah, slide 3-nya tinggal ke bawah terus semuanya. Oke, bentar Pak. Kita berarti ini dikasih P semua ya Pak? Iya, coba dikasih P semua. Atau enggak kalau P-nya dipindah ke bagian sini, bisa nggak sih Pak? Bisa ya? Bisa. Bisa kan ya? Kita coba deh Pak. Kita coba ya. Coba. Save. Banyak sesuatu yang kok kayak Ngumpul. gini. Iya, ngumpul dari satu. Oh. Karena pengaruh dari di kontainernya tadi. Jadi di kontainer tadi udah diterjemahin. Kayak ini harusnya kan kalau yang saya share sedikit yang punya kita kemarin ya, yang kita latihan ya. Gimana Pak? Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Oke teman-teman. Yang kemarin kan ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini kan kemarin kita bikin apa namanya di bodinya itu seperti ini. Di bodinya itu seperti ini. Jadi kita jelas bodinya itu kita kasih margin topnya 20 px, 20 pixel, kemudian left-nya 17%, margin ininya. Nah, ini di kontainernya tadi harus pakai yang seperti ini. Biar ke tengah gitu kan. Oh, iya Pak. Ini terjemahan jadi ini apa namanya style ini kita bisa masukin ke
ke head sini. Jadi kita masukkan sebagai style gitu. Kemudian setelah itu kita terjemahkan nih H1-nya. Di stylenya like-nya di tagline-nya center. Yang kemarin ada yang nanya ya, yang nanya bahwasanya ini kalau paragrafnya dimajuin ke menjorok ke samping gimana caranya? Nanti kita tag indent. Kita tambahkan mungkin tag indent. Misalnya 20 px gitu kan. 20 pixel. Dari refresh. Rukun Islam. Nah, ini kan yang kita tag indent tadi udah maju kan ya? Halo? Bisa, Pak. Nah, ini maju. Seperti itu. Jadi silahkan yang ini itu dibuat seperti ini. Tadi pakai teks apa, Pak? Maaf. Teks indent. Berarti itu bisa diukur sesuai kita ya, Pak? Bisa 25 gitu, Pak? Iya, ini tadi 20 pixel ya ini ya. Iya. Coba kalau kita setting semuanya, tag indentnya misalnya berapa 30 pixel gitu semuanya ya. Kita tambahkan teks indent semuanya. Ini belum besar ya? Sorry. Nah, ini kita tambahkan semuanya ya, di paragraf ini teks indent ya semuanya. Ini jika begitu, kemudian kita save. Kok ini lagi? Kita share screen yang rukun Islam. Ini kan yang lain belum ya. Kita refresh. Nah, semuanya sudah maju. Maju 30. Jadi 30 pixel. Nah, ini cara memajukan huruf pertama dari sebuah paragraf. Seperti itu. Nah, nanti paragraf itu semua pasti kan banyak-banyak tuh. Nah, nanti ininya otomatis ini sendiri. Kalau ini kemarin kita justify ya ininya. Tag lainnya tuh justify. Jadi rata kanan kiri gitu. Seperti kalau kita nulis skripsi. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin sekarang sudah jam 10-an ya. Walaupun besok libur. Maaf, Pak. Boleh boleh kembali ke HTML punya Bapak nggak yang tadi? Yang batik itu, Pak. Mau coba bikin kodenya benar, Pak? Yang apanya nih? Yang HTML yang tadi batik itu loh, Pak. HTML batik, sebentar. Mau dipoto itu kodenya. Ini, apa yang mana? Iya, betul, Pak. Mau dipoto dulu ya, Pak? Boleh ke bawah lagi, Pak? Iya. Udah ya, Pak? Ininya, CSS-nya ini. Oh, iya. Ada lagi ke bawah, Pak? Udah ya, Pak? Oh, iya. Masih panjang. Wah, masih panjang. Mungkin bisa dikirim nanti nggak, Pak? Oke. Nanti saya kirimkan ya satu bundle ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Saya kirimkan Mau satu biar bundle di grup. coba-coba bikin gitu, Pak. Baik. Makasih, Pak. Nanti bisa anak kirim di grup, nanti bisa dipelajari. Dipelajari satu-satu gitu ya. Iya, betul, Pak, gitu. Jadi kita nanti mencoba sendiri gitu, Pak. Ya, tapi gini ya, nanti warnanya sih boleh background-nya ini boleh bebas gitu ya, Pak? Bebas. Gambar apa aja silahkan gitu. Ya, Pak, gitu. Baik. Oke, nanti Pak. anak kirim yang ininya
menuju SSN dan seterusnya itu. Mungkin sampai dengan di sini kita cukupkan karena sudah malam. Mungkin nanti kita sambung lagi mungkin di malam ini ya. Malam berikutnya lah gitu. Ditutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.